Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi hari ini dengan Ibu Intan Nurmalasari. Teman-teman, hari ini kita akan membahas ketenaga kerjaan dan pengangguran. Ini merupakan masih materi mata pelajaran ekonomi untuk jenjang pendidikan paket C. Materinya kita mulai dari pengertian apa itu ketenaga kerjaan. Oke, kita akan merujuk kepada Undang-Undang Ketenaga Kerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 1. Nah, di sini dituangkan bahwa ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Oke, kalau kita merujuk pada undang-undang tadi, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa ketenaga kerjaan adalah segala sesuatu yang mengurus, yang berhubungan dengan pekerja atau buruh, di mana hal-hal tersebut itu harus sudah ada sebelum masa kerja, selama masa kerja, dan setelah masa kerja. Oke, itu tadi pengertian ketenaga kerjaan. Selain itu, jaminan mendapat pekerjaan juga diatur pada Undang-Undang tahun 1945 ayat 27. Di sana diungkapkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan sebagaimana bagi kemanusiaan. Oke, pembicaraan mengenai ketenaga kerjaan ini pasti selalu berhubungan dengan hal-hal seperti kesempatan kerja, tenaga kerja, dan angkatan kerja. Oke, teman-teman, kalau kita baca beberapa sumber, di sana dinyatakan bahwa hampir seluruh negara yang ada di negara ini tidak mampu menyediakan lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan angkatan kerja. Kurangnya, lapangan pekerjaan ini harus ditangani dengan sungguh-sungguh, sebab setiap orang harus bekerja dan setiap orang harus memiliki penghasilan, di mana penghasilan ini nantinya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sebelum kita membahas mengenai kesempatan kerja, tenaga kerja, dan angkatan kerja, ada baiknya kita membahas dulu jumlah penduduk. Oke, apa itu jumlah penduduk? Jumlah penduduk yaitu sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah negara. Dalam kaitannya dengan ketenaga kerjaan, penduduk di suatu negara dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, kita akan membahas mengenai penduduk usia kerja dan bukan usia kerja. Oke. Penduduk usia kerja atau nama lainnya tenaga kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Untuk negara berkembang seperti negara kita, yaitu negara Indonesia. Sementara di negara-negara maju, penduduk di usia kerja itu dikategorikan minimal memiliki usia 15 tahun dan maksimalnya itu 64 tahun. Jadi kalau di negara berkembang itu orang yang lebih dari 64 tahun atau 60 tahun itu masih diperbolehkan bekerja karena aturan ini tidak terlalu diketatkan. Sementara di negara maju seperti Korea, Jepang, dan negara-negara lain yang ada di benua Eropa serta Amerika, mereka itu punya aturan yang khusus bahwa penduduk yang usianya di atas 64 tahun sudah memasuki masa pensiun. Artinya di masa itu jarang sekali atau mungkin tidak diizinkan seseorang masih bekerja karena sudah memenuhi batas maksimal usia tenaga kerja. Nah, sementara di negara maju, penduduk yang bukan usia kerja ini aturannya yaitu penduduk yang berusia 0 sampai 14 tahun dan 64 tahun ke atas. Nah, tadi kan Ibu jelaskan sebelumnya, kalau di negara berkembang itu di atas usia 60 itu masih bisa disebut dengan penduduk usia kerja karena memang tidak ada aturan khusus dari pemerintahnya. Sementara di negara-negara maju ada aturan khusus di mana
penduduk yang di usianya di atas 64 tahun, mereka termasuk penduduk bukan usia kerja. Jadi masa sebelum bekerja yaitu 0 sampai 14 tahun, dan setelah bekerja 64 tahun ke atas. Nah, itulah masa di mana penduduk itu termasuk kategori bukan penduduk penduduk usia kerja. Tenaga kerja dibagi menjadi 2 kategori, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia 15 tahun ke atas. Di mana penduduk ini baik yang sudah bekerja maupun yang tidak bekerja. Tapi kalau misalkan mereka udah usia 15 tahun, mereka disebut angkatan kerja. Akan tetapi tidak semua angkatan kerja yang berada dalam suatu negara itu bekerja. Tadi yang tidak bekerja maka mereka disebut pengangguran. Pengangguran yaitu orang yang tidak bekerja atau orang yang sedang mempersiapkan bekerja, atau bisa jadi orang itu sedang mencari pekerjaan, atau orang tersebut sedang mencoba memulai usaha baru. Jadi 4 kategori tadi itu termasuk ke dalam pengangguran. Sementara golongan yang bukan angkatan kerja yaitu penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, tapi mereka itu tidak termasuk angkatan kerja. Apa saja? Yaitu pelajar, mahasiswa, dan ibu rumah tangga. Jadi mereka itu orang-orang di usia produktif, tapi mereka itu bukan angkatan kerja. Jadi sampai sini mudah-mudahan teman-teman sedikit paham mengenai ketenaga kerjaan, tenaga kerja di usia bekerja, tenaga kerja bukan usia bekerja, dan angkatan kerja serta yang bukan termasuk angkatan kerja. Itu tadi materi mengenai ketenaga kerjaan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Ibu mohon maaf atas kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.